Harley Davidson mungkin bukanlah nama yang terlintas pertama kali ketika kita berbicara mengenai superbike, sportsbike, dan semacamnya. Sejauh ini Harley Davidson lebih dikenal sebagai pabrikan roda 2 yang identik dengan produk buatannya yang bergenre cruiser, touring, ataupun bobber. Namun meskipun demikian, bukan berarti mereka tidak pernah membuat sportsbike, karena di tahun 90-an, Harley Davidson sempat menghadirkan sebuah superbike bernama VR1000, yang mana selain diikutsertakan untuk mengikuti balapan, motor ini juga diproduksi secara massal sebagai motor homologasi. Kelahiran VR1000 bermula ketika Harley Davidson mulai bangkit dari keterpurukan pada tahun 80-an. Sebelumnya di tahun 60-an akhir, Harley Davidson telah diakuisisi oleh AMF, dan selama beberapa tahun, mereka mengalami penurunan penjualan secara drastis yang disebabkan karena minimnya inovasi, kualitas yang buruk, sampai minimnya prestasi Harley di kancah balap yang mempengaruhi reputasinya. Setelah berjuang lebih dari 1 dekade di bawah kepemilikan AMF, Harley Davidson yang hampir saja mengalami kebangkrutan ini akhirnya dibeli oleh sekelompok investor yang dipimpin oleh Willie G. Davidson pada tahun 1981. Mereka kemudian berusaha merekonstruksi ulang perusahaan tersebut untuk mengembalikan nama besarnya. Dan agar membendung kerugian sementara, beberapa cara ekstrim dilakukan agar perusahaan tetap hidup. Di antaranya adalah pengurangan pegawai sebanyak 40%, pengembangan model-model baru, bahkan mereka juga mengajukan petisi kepada Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat yang mengatakan bahwasanya produsen Jepang telah mengimpor sepeda motor ke Amerika Serikat dalam jumlah yang sedemikian rupa sehingga berdampak akan merugikan produsen dalam negeri. Karena saat itu Harley Davidson adalah satu-satunya produsen motor Amerika Serikat yang masih bertahan, petisi ini kemudian disetujui dan peraturan mengenai pajak kendaraan impor sebanyak 45% untuk motor berkubikasi 700cc ke atas akhirnya diresmikan oleh Presiden Amerika Ronald Reagan pada tanggal 1 April 1983. Berkat adanya peraturan yang menguntungkan ini, ditambah lagi saat itu Harley telah merilis varian produk baru yaitu Harley tipe Softail dan menghadirkan generasi mesin baru yaitu Evolution Engine yang terbukti lebih reliable serta memiliki daya tahan jauh lebih bagus dari mesin generasi sebelumnya. Alhasil secara bertahap, Harley Davidson perlahan mampu merebut kembali market share sepeda motor mereka di Amerika Serikat. Di waktu yang sama ketika perusahaan Harley perlahan mulai bangkit, seorang pemilik dealer sekaligus tuner legendaris Harley Davidson bernama Don Tilley mencoba mengembangkan motor balap berbasis Harley Davidson XR750 yang telah dimodifikasi mesinnya menjadi 1000cc dengan beberapa perubahan signifikan seperti penambahan fairing, frame baru, dan juga penggantian suspensi untuk mengikuti kejuaraan balap AMA Battle of Twin. Upaya ini disupport langsung oleh Departemen Balap Harley Dick O'Brien dan mendapatkan dukungan sponsor dari Harley Owner Group. Hebatnya meski beroperasi secara mandiri alias tidak mewakili nama besar pabrikan Harley, motor yang dijuluki sebagai Lucifer Hammer ini sukses mengalahkan keganasan mesin-mesin Eropa dan memenangkan kejuaraan Battle of Twin pada tahun 1983 serta memenangkan beberapa ajang balap lokal Amerika lainnya. Dari kemenangan inilah mulai muncul ide dari kalangan internal Harley Davidson untuk mengembalikan pamor Harley Davidson di dunia balap yang telah lama meredup. Willie G. Davidson menjadi pendukung kuat kembalinya Harley ke dunia balap setelah ia merasa perekonomian Harley Davidson semakin membaik. Untuk itu, pada tahun 1987, diadakanlah pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Teknik Harley Davidson yaitu Mark Tuttle untuk membahas pengembangan platform mesin baru untuk penggunaan balap yang nantinya akan melahirkan sebuah Harley Davidson kencang bernama Harley Davidson VR1000. Menggandeng beberapa pakar sekaligus ahli di bidang balap, seperti halnya Steve Seibe atau mantan engineer Ford, lalu pihak Cosworth dan Eric Bull Racing sebagai tim development mesin dan juga sasis, Weber dan Marelli di sektor penyuplai BBM dan kelistrikan, serta sebuah divisi penerbangan Amerika sebagai peracik bodywork dan aerodinamika. Dalam pertemuan ini,
Eric Bull mengusulkan penggunaan mesin V-twin berpendingin cairan modern dengan pertimbangan kemampuan traksi dan torsi yang lebih baik dari platform mesin 4 silinder. Selain itu, Eric Bull juga berpendapat jika menggunakan basis mesin pendingin udara yang umumnya dipakai oleh Harley-Davidson, mesin ini akan sulit untuk bersaing, sehingga tindakan terbaik adalah mengadaptasi mesin balap modern 4 katup di setiap silinder. Dalam hal ini, konstruksi mesin V-twin yang akan dikembangkan oleh Harley terinspirasi dari V-twin Ducati Desmo Quattro 851 yang berhasil mempermalukan mesin 4 silinder 750cc di balapan AMA Superbike. Akhirnya, setelah diskusi yang panjang, disepakatilah mesin V-twin balap VR1000 ini yang dibangun dari basis mesin Cosworth BDG 2004 silinder yang diambil 2 buah silindernya saja dan disatukan menjadi konfigurasi V-twin. Mesin tersebut mempunyai ukuran bor 98 mm dan stroke 66 mm yang menghasilkan kubikasi murni 996 cc. Sementara itu, sudut kemiringan silindernya menggunakan 60 derajat dengan pertimbangan agar dimensi sasis menjadi lebih kompak dan silinder depannya tidak terlalu dekat dengan roda depan, serta silinder belakangnya tidak akan mengganggu tata letak suspensi belakang. Kemudian, head silinder mesin ini memakai DOHC 4 klep di setiap silinder yang telah disempurnakan oleh Ross Industries Michigan, stang piston memakai buatan Corillo, dan piston menggunakan Wiseco, penyuplai injeksi dirancang oleh Weber Marelli, serta rasio transmisi 5 speed yang dimodifikasi dari rasio Harley Excel 1000. Hasilnya, prototipe pertama mesin ini mampu menghasilkan output tenaga 140 horsepower di roda belakang. Tentunya ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Harley-Davidson, mengingat mereka tidak mempunyai motor dengan silsilah balap ataupun pengalaman balap selama puluhan tahun, seperti halnya motor-motor balap dari pabrikan Jepang. Sayangnya, meski cukup powerful, Harley harus mengembangkan lagi mesin VR1000 ini agar lebih kuat daya tahannya, karena pada saat sesi dyno test, crankcase mesin tersebut retak akibat bos baut crankcase yang kurang memadai. Ross Industries bertugas merevisi kekurangan mesin ini, meliputi desain ulang pada gear penggerak cam, rasio transmisi diperbarui memakai 6 speed, sekaligus pengecoran ulang dengan bahan baku yang lebih kuat. Perubahan engine ini disertai dengan perubahan sasis dari semula memakai sasis buatan Eric Bull Racing, digantikan dengan sasis twin spar baru yang dipercayakan pada konstruktor sasis balap asal Inggris, yaitu Harris Performance. Prototipe mesin pertama yang dipasangkan pada sasis baru ini kemudian dites di sirkuit Black Hawk Farm Raceway pada tahun 1991 silam, dan karena bodyworknya belum selesai dikerjakan, untuk sementara Harley VR1000 menggunakan fairing Kawasaki ZX7RR yang dicat warna merah hitam khas livery Harley-Davidson. Hasil dari pengetesan ini, ditemukanlah bahwa mesin VR1000 mempunyai vibrasi yang sangat dahsyat, meskipun pada akhirnya hasil pengetesan ini sudah sesuai dengan harapan. Rencananya, Harley-Davidson akan menurunkan VR1000 pada AMA Superbike musim 1991, namun karena proses penyempurnaan engine yang memakan waktu yang panjang, VR1000 baru turun di ajang balapan pada musim 1994. Nah, agar Harley VR1000 diperbolehkan mengikuti balapan, mereka harus memenuhi syarat, yaitu menghomologasikan motor ini untuk dijual secara massal, di mana saat itu peraturan homologasinya adalah 1000 unit untuk motor 4 silinder dari pabrikan besar, 500 unit untuk motor 4 silinder dari tim pabrikan kecil, serta 50 unit untuk motor bermesin 2 silinder. Peraturan ini jugalah yang sebelumnya menguntungkan Ducati saat mengikuti AMA Superbike bersama Superbike bermesin V-twinnya, yaitu Ducati 851 dan Ducati 916. Aturan dari homologasi ini tidak mengharuskan legal digunakan di jalan raya, sehingga dibuatlah VR1000 produksi massal dengan penambahan standar kelengkapan jalan raya seperti lampu, spion, lampu sen, dan lain-lain, sementara mesinnya dibatasi limiternya, sehingga output tenaganya hanya mencapai 116 horsepower saja. Pada dasarnya, VR1000 ini adalah motor balap produksi massal yang dipasangi standar kelengkapan jalan raya. Finishingnya juga tidak semulus yang dibayangkan, bahkan suara knalpotnya pun juga terbilang cukup berisik untuk sebuah motor standar.
Namun uniknya ada isu dari beberapa media otomotif yang mengatakan kalau motor ini legal dipakai di jalan raya Polandia. Karena saat itu ada VR1000 yang tertangkap kamera menggunakan plat nomor Polandia. Dan faktanya, salah satu motor ini memang sempat dimasukkan ke pengujian regulasi sepeda motor di sana, dan hasil akhirnya motor ini berhasil mendapatkan sertifikasi pengujian tersebut, sehingga VR1000 ini diberitakan sebagai motor homologasi yang hanya legal dikendarai di jalanan Polandia. VR1000 versi produksi massal ini diproduksi oleh Harley Davidson sebanyak 55 unit dengan bandrol harga $49.000, namun harganya sempat diturunkan menjadi $34.000 mengingat VR1000 saat itu adalah motor balap yang belum terbukti kemampuannya di arena balap. VR1000 mengawali debutnya di balapan AMA Superbike tahun 1994 bersama pembalap utama Miguel Duhamel yang saat itu rela meninggalkan karirnya di balapan GP demi gaji besar yang ditawarkan oleh Harley Davidson. Balapan perdana VR1000 dimulai di sirkuit Daytona, di mana di balapan pertama tersebut, VR1000 selalu tertinggal oleh lawan-lawannya saat di lintasan lurus karena tenaganya yang kurang. Meski Duhamel mampu mengejar ketertinggalan saat melewati tikungan, sayangnya mesin VR1000 ini meledak akibat masalah pada balancer, sehingga di balapan perdana ini, Harley VR1000 harus DNF alias gagal menuju garis finish. VR1000 ini sebenarnya sudah dikembangkan sesuai harapan Harley dengan target turun di lintasan balap pada musim 1991. Namun karena proses penyempurnaan yang memakan waktu, motor ini baru bisa turun di lintasan pada tahun 1994, yang mana saat itu motor-motor balap dari pabrikan lain perkembangannya sudah semakin kencang. Alhasil VR1000 yang diperkirakan output tenaganya berada di kisaran 140-an horsepower ini tertinggal sekitar 10-an horsepower dari rata-rata kompetitornya. Di lintasan balap tidak ada yang mengeluhkan soal handling dari Harley VR1000, dan beberapa tim privater pun banyak yang mencoba peruntungannya dengan mengandalkan VR1000 versi produksi massal yang telah dimodifikasi oleh masing-masing tuner mereka. Pihak Harley Davidson menaruh perhatian besar dengan para tim privater pengguna VR1000 ini, karena setiap data dari masing-masing tim dinilai akan berharga untuk pengembangan VR1000 di kemudian hari. Untuk itu, pihak Harley Davidson membentuk divisi balap Gemini Racing, atau bisa dibilang ini adalah tim satelitnya Harley, yang bertujuan agar menyatukan para tim privater pengguna VR1000 untuk berbagi pengetahuan serta memecahkan masalah bersama. Pengembangan Harley VR1000 terus dilanjutkan seiring dengan makmurnya perusahaan yang sukses menembus angka penjualan sebanyak 100.000 unit pada tahun 1995. Harley Davidson tidak pernah terkendala masalah biaya dan berbagai upaya telah dilakukan, termasuk dalam mengganti bermacam spare part seperti suspensi, pengereman sampai kopling yang telah terbukti di motor-motor balap pabrikan lain. Bahkan mereka juga tidak keberatan menyewa berbagai pembalap bintang, salah satunya seperti Scott Russell yang beberapa kali pernah menjuarai AMA Superbike, 1 kali juara dunia WSBK, dan sempat membalap di ajang balap GP 500. Sayangnya semua upaya Harley Davidson ini tidak berjalan mulus, dan setelah mengikuti balapan selama beberapa musim, tidak ada satupun gelar juara yang diperoleh VR1000, sementara posisi terbaiknya hanya sampai finish di urutan 2-3 atau bahkan lebih buruk lagi. Saat itu, Harley VR1000 menjadi motor yang sebenarnya mampu bersaing di barisan depan, namun selalu berakhir karena trouble engine akibat masalah-masalah kecil yang seringkali membuatnya gagal finish. Pengembangan Harley VR1000 terakhir kalinya bisa dibilang tidak begitu mengecewakan, karena pada tahun 1999, motor ini dikatakan mampu menghasilkan tenaga di angka 175 horsepower. Namun sayangnya motor ini selalu sial dan gagal mempersembahkan gelar, sehingga VR1000 mendapatkan julukan sebagai bad luck bike, alias motor yang bernasib sial. Keberuntungan yang belum berpihak pada VR1000 pada akhirnya membuat tim balap Harley Davidson harus menarik diri dari ajang balap AMA Superbike di akhir musim 2001.
Meski VR1000 gagal mempersembahkan gelarnya di balapan AMA Superbike, mesin VR1000 dikatakan telah membuka peluang baru dalam penerapan teknologi canggih pada motor produksi Harley-Davidson. Teknologi warisan dari mesin VR1000 ini kemudian dikirimkan kepada Porsche untuk didesain ulang, dan nantinya mesin tersebut di kemudian hari akan menjadi cikal bakal lahirnya sebuah cruiser street legal terkencang, sekaligus menjadi basis pengembangan satu-satunya motor balap drag race produksi massal yang pernah dibuat oleh Harley-Davidson.